Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Febriansyah dengan NIM 28921700014 dari S1 Manajemen Syariah dengan dosen pengampu Ibu Desi Argawati SE AK MSI. Yang pertama, penganggaran atau budgeting adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang pertama, pendapatan tahun lalu. Data pendapatan tahun lalu meliputi seluruh aspek yang mendukung pendapatan serta tingkat pencapaian anggaran. Pendapatan berdasarkan pendapatan tahun lalu yang tidak akurat menyebabkan terjadinya selisih anggaran dan realisasi pendapatan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual dan promosi. Harga satuan produk merupakan penentu bagi permintaan pasar, sehingga perusahaan akan memberikan hasil dengan menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan bersih, sedangkan promosi menjadi sarana perusahaan untuk memperkenalkan produk-produk kepada pelanggan. Yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja yang dimiliki merupakan faktor yang menentukan pelaksanaan anggaran pendapatan yang disusun perusahaan. Tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan volume pendapatan. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah maupun keterampilan dan keahlian serta memungkinkan pengembangnya di waktu yang akan datang. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Modal kerja merupakan modal yang tersedia atau dana yang tersedia merupakan faktor penting untuk membiayai kegiatan penjualan. Modal yang cukup dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan perusahaan dan sebagai dana penunjang untuk kegiatan promosi. Yang kelima, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan berperan dalam menunjang kegiatan operasional. Karena tanpa terpenuhinya fasilitas perusahaan, kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. Faktor eksternal yaitu adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar permasalahan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Yang pertama yaitu persaingan, merupakan salah satu faktor yang dominan yang dihadapi oleh perusahaan karena faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu perusahaan untuk dapat bertahan hidup dalam dunia bisnis. Yang kedua, keadaan alam. Untuk melakukan segala kegiatan perusahaan didukung dengan keadaan alam yang baik sehingga kegiatan perusahaan akan berjalan dengan lancar. Sebaiknya jika keadaan alam yang kurang baik akan mengganggu pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dua, tingkat penghasilan masyarakat. Hal ini dipengaruhi dalam pendapatan perusahaan karena apabila penghasilan masyarakat cenderung, maka penjualan perusahaan akan mengalami penurunan. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan dan yang didapat diperbelanjakan, tabungan dan harta, dana pinjam dan sikap belanja. Yang ketiga, keadaan perekonomian. Bila harga terus naik, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya, maka secara otomatis mengurangi penjualan dan menyebabkan kurangnya pendapatan perusahaan karena tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat lemah. Yang keempat, inflasi. Dampak sosial yang dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi, di mana para pelaku ekonomi enggan untuk melakukan spekulasi dalam perekonomian. Di samping itu, inflasi juga dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum.
akibat harga-harga yang naik. Selain itu, distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. Adapun prinsip penganggaran. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Contoh, anggota memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran tersebut. Yang kedua, disiplin. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Misalnya, penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau proyek yang diusulkan. Yang ketiga, keadilan, mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Karena pendapatan pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta karyawan secara keseluruhan. 4. Efisiensi dan efektivitas. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mendapat hasil yang peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal. Dan yang kelima, disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output income dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus padan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu, harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap unit kerja yang terkait. Terima kasih, sekian adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.